Halo, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini kami melaksanakan konsultasi antara petani dan dokter tanaman yang tujuannya untuk mendiagnosis tanaman yang terserang penyakit akibat faktor abiotik dan biotik. Adapun video ini dilakukan adalah untuk memenuhi komponen penilaian mata kuliah klinik tanaman, minat hama dan penyakit tanaman, program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Perlu diketahui bahwasanya video ini dibuat secara daring melalui aplikasi Zoom karena masa pandemi COVID-19. Baiklah, terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya. Nama saya Pak Philip Mangarata Sihaan, NIM 180301229. Saya berperan sebagai petani tanaman bawang. Dan kawan saya selanjutnya, saya Zikri Wardana, NIM 180301197, dan saya berperan sebagai petani cabai. Perkenalkan, nama saya Pedro Chandra M. Butar-Butar, NIM 180301208 dari minat HPT. Saya Arjun Gunawan, NIM 180301196. Saya berperan sebagai dokter tanaman. Perkenalkan, nama saya Rizky Alvando Sinaga, NIM 180301178, kelas HPT 2018. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan melaksanakan praktik dari tugas klinik tanaman, yaitu sebagai petani dan sebagai dokter tanaman. Kami persilakan kepada petani bawang. baik. Selamat siang, Pak. Siang Pak. Ada yang bisa membantu? Iya Pak, ya saya atas nama Farel Sihaan, petani bawang di sini. Saya membawa sampel tanaman saya. Saya belum tahu apa yang menyebabkan tanaman saya ini menjadi seperti ini, Pak. Baik, Pak. Sebelumnya, Pak, untuk bibit yang digunakan berasal dari mana ya, Pak? Untuk bibit yang saya gunakan itu berasal dari pertanaman yang sebelumnya, Pak. Umbi dari pertanaman yang sebelumnya, Pak. Oh, baik, Pak. Untuk sebelum pertanaman, Pak, apakah dilakukan pengolahan tanah atau bagaimana, Pak? Oh, dilakukan, Pak. Dilakukan dengan menggunakan pacul, Pak. Berarti hanya satu kali pengolahan tanah, ya, Pak? Bukan juga, Pak. Oh, iya, Pak. Tapi pengolahan tanahnya itu dibuat dulu seperti dia bongkahan besar, baru dicincang tanahnya menggunakan pacul itu, Pak. Baik, Pak. Untuk yang ini, untuk pemupukan, Pak, apakah sudah pernah dilakukan atau hanya dibiarkan begitu saja, Pak? Untuk pemupukan yang saya lakukan itu, saya sudah melakukan pemupukan dengan menggunakan NPK dan juga pupuk SP36, Pak. Berarti hanya itu saja, Pak? Iya, Pak. Bagaimana, Pak, untuk penyiraman tanaman bawang, Pak? Oh, untuk penyiraman itu tidak sering saya lakukan sih, karena akhir-akhir ini hujan sering datang di tempat saya, Pak. Dalam akhir-akhir ini, Pak. Berarti intensitas hujan cukup tinggi ya, Pak? Iya, betul sekali, Pak. Apakah sudah pernah dilakukan penanganan pestisida, Pak, atau pemberian pestisida kepada tanaman bawang Bapak? Oh, belum, Pak. Karena saya belum mengetahui yang menyerang tanaman saya ini apa. Dan juga jenis pestisida yang saya gunakan nanti, saya belum tahu juga, Pak. Makanya belum ada aplikasi apapun, Pak. Oh, baik, Pak. Selanjutnya, Pak, ke dokter berikutnya, Pak. Baik, Pak Farel. Tadi saya sudah dengar jawaban-jawaban yang sudah diberikan pada Bapak Pedro tadi. Iya, Pak. Untuk berikutnya, bagaimana hari hujan di daerah Bapak? Apakah sering terjadi? Oh, iya, Pak. Untuk hari hujannya, Pak, hujan itu sering sekali datang. Bahkan
dalam 1 minggu itu dapat terjadi 4 kali hujan dalam hari yang berbeda, Pak. Baik, berarti sering terjadi lah ya. Iya, Pak. Apakah pernah dilakukan pergiliran tanaman? Oh, untuk pergiliran tanam sendiri tidak pernah, Pak, karena petani sini memang sering menggunakan hanya menanam bawang saja, Pak. Jadi saya mengikuti petani-petani di sini juga, Pak. Sehingga pergiliran tanaman juga jarang saya lakukan, Pak. Oh, berarti tanaman itu atau lahan itu ditanami sama bawang-bawang itu semua ya, Iya, setiap iya, Pak. tahunnya. Iya. Kemudian sampel yang dibawa oleh Bapak, apa yang bisa diberitahu kepada kami mengenai kondisi atau tampilan tanaman Bapak? Oh, untuk sampel yang Boleh saya dilihat, bawa Pak? ini, Pak, pada umbi dari bawangnya ini ada putih-putih, Pak. Dia, Pak. Baru untuk daunnya ada yang layu, Pak. Seperti ini, Pak. Ada yang layu. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, untuk berikutnya Dokter Pariski yang memberikan tanggapan. Ya, baik. Terima kasih dengan Bapak Paril tadi ya. Eh, boleh saya lihat sekali lagi, Pak, sampel tanaman yang dibawa, Pak? Ini, Pak. Oh, di sini saya mendiagnosis ini bahwa tanaman Bapak ini terserang penyakit dan ini diakibatkan oleh jamur, Pak. Dan untuk pengendaliannya, saya menyarankan Bapak untuk menggunakan pestisida yang berbahan aktif azoxystrobin dan pivrentoxazole, Pak. Nah, ini sudah dapat Bapak jumpai di tempat-tempat penjualan pestisida gitu, Pak. Dan saran saya untuk Bapak selanjutnya dalam menanam bawang, saya menyarankan supaya Bapak menggunakan bibit yang sudah bersertifikasi dan serta tahan terkena penyakit. Dan saran saya juga kepada Bapak, saya menyarankan Bapak untuk melakukan pergiliran tanaman agar dapat mengurangi populasi jamur di dalam tanah. Misalnya setelah tanam bawang, Bapak boleh menanam kacang. Itu saja sih, Pak, menurut saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas saran dan hasil diagnosanya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak, selanjutnya pada petani cabai, ada yang bisa kami bantu Pak? Baik Pak, di sini saya membawa sampel cabai saya Pak. Ya Pak. Seperti ini. Untuk Kira-kira gejala atau apa ya Pak? Atau terserang penyakit apa gitu Pak? Untuk tanaman cabainya Pak, apakah ada perbedaan secara fisik dari tanaman yang lainnya Pak? Ada Pak. Tanaman yang ini yang saya bawa, dia tumbuhnya tidak optimal seperti tanaman cabai yang lainnya. Dan jika dilihat dari tanaman ini, daunnya mengeriting, Pak. Baik Pak, daun mengeriting. Untuk pengolahan tanahnya bagaimana ya Pak? Oh, untuk pengolahan tanah, saya seperti seperti petani bawang yang sebelumnya Pak, saya lakukan seperti itu. Dan
pupuk, langsung saya taburi pupuk kandang, Pak. Berarti hanya pupuk kandang saja ya, Pak? Iya, kalau untuk pupuk dasar, Pak. Untuk bibit yang Bapak gunakan, apakah dari biji sebelumnya atau biji yang baru, Pak? Oh, kalau untuk benih, Pak, saya menggunakan benih beli dari toko-toko pestisida dan toko bibit, Pak. Baik, baik, Pak. Untuk curah hujan di sana bagaimana ya, Pak? Kalau curah hujan di sini, hujan juga terlalu sering sih, Pak. Dalam seminggu kadang terjadi hujan 3 kali dalam seminggu, Pak. Baik, Pak. Berarti intensitas hujan cukup tinggi ya, Pak? Iya, Pak. Baik, Pak. Silakan ke dokter berikutnya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Pedro sudah memberikan pertanyaan pada petani cabai, Pak Jikri. Baik. Dari pertanyaan Pak Pedro tadi, saya lanjutkan. Dari sampel yang dibawa oleh Bapak, apa yang bisa diberitahukan kepada kami mengenai kondisi atau tempat tampilan tanaman Bapak? Maksud saya itu kondisi atau tampilan tanaman yang Bapak bawa. Tampilan kondisi tanaman yang saya bawa ya, Pak? Iya, Pak. Dari tanaman yang saya bawa ini, Pak, daunnya agak keriting, Pak. Dan ukuran tanamannya kerdil, tumbuh tidak normal, padahal tanaman yang lain tumbuh dengan baik, Pak. Sebelumnya sudah pernah dilakukan pemupukan atau belum, Pak? Pupuk dasar pernah, Pak. Selanjutnya saya gunakan pupuk NPK Mutiara, Pak. Dan itu saja, Pak. Untuk pergiliran tanaman, apakah diterapkan pada lahan Bapak? Kalau untuk pergiliran lahan tidak pernah sih, Pak. Ini terus-menerus setiap musim saya tanami cabai ini, Pak. Berarti tidak diterapkan ya, Pak ya? Cabai melulu. Iya, Pak. Apakah sudah pernah dilakukan penyemprotan pestisida, Pak? Kalau penyemprotan pestisida sering saya lakukan sih, Pak. Karena melihat banyaknya intensitas serangga yang saya lihat, Pak, seperti kutu-kutu berukuran kecil pada tanaman cabai saya, Pak. Terus bagaimana hasilnya, Pak, kalau boleh tahu, Pak, setelah disemprotkan dengan pestisida itu? Setelah disemprot, ya dalam beberapa hari itu serangga-serangga itu udah mulai hilang, Pak. Tapi beberapa hari kemudian muncul lagi, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Untuk berikutnya diberikan saran terhadap Pak Rizky. Oke, terima kasih. Dengan Bapak Jikri ya? Iya, Pak. Dengan saya sendiri. Boleh ditunjukkan, Pak, sekali lagi, Pak, tanamannya? Ini seperti ini, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, Pak, baik, Pak. Dari gejala yang saya lihat, saya melihat di sini ada
gejala keriting ya Pak. Betul ya Pak? Betul Pak. Daunnya mengeriting. Ya. Di sini saya menyimpulkan Pak bahwa ini terserang oleh penyakit Pak. Dan ini sering disebut penyakit virus mozaik. Dan untuk pengendaliannya sampai sekarang belum ada Pak yang pestisida yang dapat digunakan untuk mengendalikan virus ini Pak. Tetapi saya Jadi, menyarankan kepada Bapak, apa saja yang harus saya lakukan Pak? ya, saya mau menerangkan, kan virus ini dibawa oleh serangga Pak, serangga sama kutu daun. Di sini saya menyarankan kepada Bapak untuk melakukan pengendalian terhadap hama pembawa virusnya. Yang pertama Bapak dapat menggunakan musuh alami, dan yang kedua Bapak juga dapat menggunakan penggunaan pestisida nabati, menggunakan cairan daun mimba, begitu Pak. Baik Pak. Dan untuk Berarti serangan yang besar, saya menyarankan kepada Bapak untuk segera mencabut tanaman cabai yang terserang. terima kasih Ya, Pak. seperti itu Pak. Seperti itu yang dapat saya sampaikan Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Jikri. Tambahan Pak Jikri. Nah, itu setelah udah dicabut, apabila terserang parah, tanamannya itu harus dibakar ya Pak, di dalam satu lubang, kemudian Bapak bakar seluruhnya, sehingga diharapkan nantinya hama ataupun pembawa virus itu tidak membawanya lagi dari tanamannya sudah dicabut untuk dipindahkan kemudian di tanaman masih hidup ya Pak. Jadi kita harus melakukan pembakaran juga. Sekian video yang dapat kami sampaikan mengenai konsultasi antara dokter tanaman dan petani. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.